kita pada pagi hari ini kita awali semangat dari awal sampai akhir. Semoga kita tetap kita dapat berjalan lancar dengan baik. Dan sebelum mengawali pelajaran kita, doa ke-12 kepada Gideon sedang berdiri. Sebelum kita mulai pelajaran mereka kita berdoa ke Gideon. Berdoa lagi mulai. Berdoa selesai. Berdiri. Kepada Bapak Guru kita beri salam. Selamat pagi, silakan duduk. Oke, sebelum awali kegiatan kita, coba diperhatikan di sekelilingnya ada sampah yang berserakan. Coba diikuti dulu, saya ada sampah. Ya, kondisi keadaan kelas kita pastikan semuanya dalam keadaan bersih supaya perjalanan kita nyaman dan berjalan. Coba perhatikan bajunya, perhatiannya sudah rapi. Sebelum memulai kegiatan, Bapak absen terlebih dahulu. Abel Natasha, Alex Kurniawan, Anugrah Suma, Arka Mandi, Desi Panjaitan, Linda Pasaribu, Samuel, Deviana, Mercy. Mudah-mudahan yang sakit supaya kita doakan supaya cepat sembuh dan kembali lagi beraktivitas untuk mengikuti pelajaran dengan baik. Kita lanjut saja untuk materi kita kali ini. Bapak tanya sebelumnya, materi kita minggu lalu adalah materi tentang untuk materi kita lanjutkan hari ini yaitu materi tentang teks cerita fantasi. Silakan dibuka bukunya. Oke, sebelum kita awali bab 2, untuk membuat semangat kita menyanyikan profil pelajaran Pancasila. Oke, semua bangkit berdiri. Sama-sama semangat menyanyikan. Kembali kita membuka materi kita hari ini yaitu tentang tentang teks cerita fantasi. Siapa pernah mendengar cerita fantasi? Ya, silakan Tiara. Cerita fantasi apa yang pernah didengar? Cerita fantasi tentang kerajaan di bawah laut. Kerajaan di bawah laut. Tepuk tangannya buat Tiara. Coba ada lagi. Ya, silakan juga. Kelinci yang cerdas. Apa? Kelinci yang cerdas. Kelinci yang cerdas. Tepuk tangannya buat ini. Kalau Bapak boleh tanya, cerita fantasi. Kalau dikelompokkan cerita itu terbagi menjadi 2. Ada namanya cerita fiksi dan ada cerita non-fiksi. Cerita fiksi itu bisa dikatakan cerita yang ditulis berdasarkan imajinasi pengarang dan tidak berdasarkan kenyataan dalam kehidupannya. Kalau cerita non-fiksi, ceritanya itu ditulis atau diangkat berdasarkan fakta dan kejadian kalau Bapak tanya cerita fantasi tergolong cerita fiksi atau cerita non-fiksi? Ada pun elemennya kita masih tentang membaca dan
pembelajaran kita dalam cerita fantasi. Jadi setelah mengikuti pembelajaran ini diharapkan nanti peserta didik mampu mengidentifikasi unsur-unsur intrinsik teks fantasi dari teks audiovisual dengan tepat. Yang kedua, peserta didik mampu menceritakan kembali isi teks fantasi pada teks audiovisual secara lisan dengan tepat. Itu tujuan pembelajaran yang nanti diharapkan. Ruang lingkup materi cerita fantasi, nanti di sini kita mempelajari pengertian daripada cerita fantasi, ada tujuan, ada jenis cerita, jadi ada beberapa ruang lingkup materi yang harus kita kuasai dalam cerita fantasi. Kita masuk pengertian daripada teks cerita fantasi. Pak, apa itu cerita fantasi? Coba video. Silakan berdiri. Apa itu cerita fantasi? Cerita fantasi adalah teks yang bercerita yang terkenal oleh karena itu seorang menceritakan perjalanan dan dari ceritakan. Cerita fantasi sendiri merupakan referensi yang bagian dari fantasi, tapi ini menjadi tren tentang mereka. Coba diperhatikan, sudah ada tayangan di mana teks cerita fantasi secara diperhatikan teks yang berisi cerita yang didasarkan pada imajinasi. Imajinasi itu apa maksudnya? Daya oleh penulis. Oleh karena itu, segala sesuatu yang diceritakan di dalamnya tidak terjadi di dunia nyata. Cerita yang dibuatkan berdasarkan hayalan. Penulis, jadi tujuan teks cerita fantasi ini adalah untuk menghibur para pembaca. Lanjut kita materi berikutnya yaitu tentang struktur teks cerita fantasi. Struktur yang pertama ada di situ orientasi dalam struktur ini adalah merupakan tahapan pengenalan dalam cerita, dimulai dari tema, tokoh, alur, dan karakter tokoh. Jadi orientasi ini tahap pengenalan cerita. Masuk yang kedua, yaitu komunikasi. Setelah kita mengenal sebuah tokohnya, tentunya seiring berjalannya waktu timbullah sebuah masalah yang disebut dengan Komunikasi. Timbullah komunikasi. Komunikasi itu pada bagian komunikasi cerita fantasi yang akan berisi konflik masalah yang sedang dihadapi oleh karakter. Yang ketiga, ada resolusi. Ya, tentunya dia pada masalah ada jalan keluar. Itu resolusi. Resolusi itu bisa dikatakan setelah lewat komunikasi dalam teks cerita fantasi akan disajikan jalan keluar dari permasalahan yang dihadapi karakter. Jadi resolusi itu sama dengan jalan keluar memecahkan sebuah masalah yang dihadapi. Baru yang terakhir ada koda. Koda ini adalah bagian akhir dalam sebuah cerita. Pada bagian ini cerita fantasi bisa berakhir dengan bahagia dan bisa juga berakhir dengan bersedia. Itu koda akhir daripada sebuah cerita. Jadi kita masuk unsur. Di dalam sebuah cerita terdapat dua unsur. Yang pertama unsur intrinsik dan yang kedua unsur ekstrinsik. Pak, apa itu unsur intrinsik? Unsur intrinsik itu adalah unsur yang terdapat di dalam sebuah cerita. Unsur ini ya. Unsur ekstrinsik itu apa? Unsur yang terdapat di luar cerita. Paham? Yang kita bahas dalam cerita fantasi adalah unsur intrinsiknya. Unsur intrinsiknya itu diawali dengan tema. Apa itu tema?
ide gagasan yang paling mendasar yang menjadi kuat untuk mengembangkan suatu cerita. Yang kedua adalah dalam atau alur cerita yang berupa peristiwa-peristiwa yang tersusun dan saling berkaitan satu sama lain. Itu namanya ya, alur itu adalah jalannya sebuah cerita. Ada toko dan tokoh. Coba baca kalau toko dan tokoh. Coba. Oke, stop. Harus tahu membedakan dalam sebuah cerita toko dengan tokoh. Dalam toko itu pelaku-pelaku yang ada dalam sebuah cerita. Tokoh itu karakter daripada sebuah toko. Membedakan toko dan tokoh. Unsur intrinsik yang kedua ada latar. Latar dalam sebuah cerita itu nanti ada tempat, waktu, jadi yang dianalisis dalam sebuah cerita nanti ada latar. Latar itu apa yang dianalisis? Ada tempat, waktu, suasana. Baru sudut pandang. Sudut pandang itu posisi pengarang dalam membawakan suatu cerita. Lalu yang terakhir ada ya, dalam sebuah cerita tentunya ada pelajaran moral yang disampaikan pengarang kepada pembaca atau pendengar, di mana amanat itu adalah pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang dalam sebuah cerita. Di dalam cerita penuturan itulah amanat pesan yang disampaikan oleh pengarang dalam sebuah cerita. Untuk sebagai kajian, Bapak akan membagikan kelompok menjadi 5 kelompok. Kelompok 1 Noel, kelompok 2 kelompok Tiara, kelompok 3 kelompok 4 kelompok 5. Baik. Setelah kita mendengarkan materi, nanti akan Bapak buat video uraian mengenai cerita prestasi. Sudah Bapak tetapkan untuk kelompoknya. Untuk kelompok 1 mana coba tunjukkan? Siap? Kelompok 2 siap? Kelompok 3 mana kelompok 3? Tunjukkan. Oke, baik, siap? Kelompok 4 mana kelompok 4? Oke, siap? Kelompok 5 oke, baik. Nanti di sini ada kalian memahami dulu cerita fantasi melalui video tayangan. Oke, sekarang waktunya kita mendengarkan cerita fantasi. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang janda dengan anaknya. Anaknya, Jack, tidak mau bekerja karena dia seorang pemalas. Itulah kenapa mereka tidak punya cukup uang. Bu, ada yang bisa dimakan? Aku lapar. Hari berlalu, mereka pun semakin miskin sampai akhirnya harus menjual sapi mereka, Milk White, karena sudah tidak bisa memberi makan sapi itu. Ibunya Jack menyuruh Jack membawa sapi itu ke pasar dan menjualnya dengan harga terbaik. Mungkin dengan begitu mereka bisa membeli makanan. Di perjalanan, Jack bertemu dengan seorang kakek yang terlihat aneh. Sang kakek melihat sapi itu dan berkata kepada Jack, Ayah, jika kau memberikan sapi ini kepadaku, aku akan memberi barang yang sangat berharga. Jack sangat senang mendengarnya. Kakek itu mengeluarkan 5 biji kacang dari sapinya. Kacang. Tapi ini adalah kacang jahit. Aku mencium bau anak. Kau salah sayang, kau mungkin mencium aroma daging yang kuberikan ke
kucing kemarin. Setelah raksasa selesai makan, dia mulai menghitung emasnya. Itu Tak lama kemudian, raksasa kelelahan menghitung emas lalu tertidur. Oh, bagus. Aku mencium aroma anak-anak. Entah Jatuh ke tanah dengan suara keras. Mereka selamat dari raksasa. Akhirnya kita selamat. Mereka memang selamat, tapi Jack sangat menyesal pada semua perbuatannya. Dia hampir... Ya, mereka punya ayam bertelur emas yang membantu mereka. Tapi Jack juga tak pernah malas bekerja lagi. Nah, kita perhatikan mediasi makan, cerita fantasi. Ketika kita semua, Bapak mau tanya dulu. Tiara, apa judul cerita fantasi yang kau dengarkan? Jack dan pohon kacang ajaib, Pak. Cerita fantasi judulnya Jack dan pohon kacang ajaib, Pak. Jack dan pohon kacang ajaib. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, pertanyaan yang kedua berdasarkan yang kita mati dan kita dengarkan. Eliza, coba sebutkan tokoh-tokoh dalam cerita fantasi yang kau dengarkan tadi. Silakan berdiri. Jadi tokoh utama ada Jack, lalu ibu Satu tokohnya Jack, Pak. Jack, benar? Benar. Yang kedua, Ibu Jack, Ibu Jack, benar? Tiga, seorang kakek tua. seorang kakek tua, benar? Empat, ada raksasa? Tepuk tangan buat tadi. Oke, pengamatan video tayang yang hasil kita dengarkan tadi berarti sudah cukup bagus untuk pemahaman cerita fantasi. Perhatikan LKPD yang Bapak berikan tadi. Apa? Ini penugasan kelompok. Jadi masing-masing kelompok tadi mempresentasikan di depan. Hasilnya didengarkan oleh teman-temannya. Sebelum mengerjakan, Bapak kasih instruksi untuk cara mengerjakannya. Perhatikan, nampak lembar kerja ya. Ya, LKPD yang sudah Bapak berikan, coba tunjuk ini. Mana dia? LKPD-nya. Ya, LKPD-nya. Oke, baik. Masing-masing kelompok sudah Bapak berikan LKPD. Di mana aksi kerja yang pertama, di situ kalian membaca cerita fantasi. Ini. Sekarang membaca ya. Tadi kita mendengarkan, sekarang membaca. Baru yang kedua, langkah yang kedua di lembar kerja yang kedua. Di situ lembar kerja peserta didik mengidentifikasi unsur-unsur intrinsiknya dalam sebuah teks fantasi. Tuliskan di situ identitas peserta didik, nama kelompok, mata pelajaran, nama sekolah, petunjuk pengerjaannya. Bacalah dulu teks cerita fantasi, kemudian kerjakan sesuai dengan perintah. Setelah membaca teks cerita fantasi yang sudah sediakan, isilah taruh di bawah ini. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menjawab soal. Di situ ada unsur intrinsiknya, ada berapa di situ yang harus dikerjakan? Ada 5. Ya, unsur intrinsik yang pertama menentukan. Unsur intrinsik yang kedua menentukan. Unsur yang ketiga. Unsur yang keempat. Unsur yang kelima. Oke, Bapak tentukan nanti ketika presentasi masing-masing kelompok. Kelompok 1 nanti mempresentasikan unsur intrinsik yang pertama adalah tema. Kelompok 2 untuk menentukan unsur intrinsik yang tokoh dan penabuhan. Yang ketiga, ya menentukan latar. Kelompok yang keempat nanti menentukan alur. Kelompok 5 nanti menentukan. Mulai dari sekarang Bapak kasih waktu 10 menit dalam mengerjakan tugas kelompoknya. Oke, mulai dari sekarang dikerjakan tanpa ada suara. Oke, silakan dipikirkan jawabannya.
Latar ya tentukan di mana latar itu ada nama, waktu dan suasana. Nanti aku jelaskan. Oke, suaranya dengan pelan-pelan. Kelompok 4 tadi Bapak suruh perintahnya mengerjakan. Diskusi sama kawannya, diskusi. Kelompok 5 ada masalah tadi Bapak bilang menentukan apa? Itu kan? Oke, silakan pelan-pelan dikerjakan. Jawabannya. Coba bacakan pelan-pelan. Kita diskusi. Coba sambil dicatat jawabannya masing-masing ya. Kelompok 4 masing-masing peserta menuliskan juga jawabannya. Oke, mulai bekerja pelan-pelan, dibacain cermati. Kelompok 1 sudah selesai? Sudah, Pak. Untuk kelompok 2? Sudah, Pak. Kelompok 3? Sudah, Pak. Nah, apa? Kelompok 4? Sudah, Pak. Kelompok 5? Sudah, Pak. Oke, kita akan mulai presentasi masing-masing kelompok. Kita mulai dari kelompok 1. Untuk kelompok 1 silakan maju ke depan. Untuk presentasi dari kelompok 1, menganalisis kelompok 1 untuk menganalisis unsur intrinsik yang pertama yaitu mengangkat tema apa dalam presentasi. Pagi teman-teman. Pagi. Perkenalkan nama saya Anastasia dan teman saya Mas dan teman saya. Kami dari kelompok 1 mau menjawab soal nomor 1 yaitu tentang tema. Pengertian tema adalah keluarga miskin. Bukti dalam tes mereka itu memperhatikan hanya ada seekor sapi pada kalimat kedua dalam cerita tersebut. Sekian dari kami, ada yang memintanya. Oke, stop. Unsur intrinsik yang diangkat jawaban dari kelompok 1, temanya tadi jawabannya keluarga yang miskin. Bukti dalam teks itu nampak di kalimat nomor 2. Apa sekali lagi Bella? Mereka itu memperhatikan hanya ada seekor sapi. Mereka hidup memprihatinkan, hanya ada seekor sapi. Ada yang mau ditanggapi tema yang lain? Silakan. Kelompok 5. Silakan Dinda. Didengarkan kelompok 1. Kami dari kelompok 4 ingin menanggapi. Coba terangkan bukti dalam teks keluarga yang miskin dalam tema sekali lagi. Terima kasih. Mereka hidup memperhatikan hanya ada seekor sapi. Coba. Akan menanggapi jawaban dari kelompok 4. Mereka hidup memperhatikan hanya ada seekor sapi. Asa. Bagaimana tanggapan dari kelompok 4? Asa. Oke, jadi di sini nampak temanya mengangkat keluarga yang miskin. Bukti dalam teks keluarga yang miskin, bukti dalam teks kalimat nomor 2, perhatikan semua kelompok. Mereka hidup memprihatinkan. Kalau kata memprihatinkan berarti hidupnya berkekurangan. Itu dia. Paham untuk semua kelompok? Tepuk tangannya untuk kelompok 1. Oke, silakan duduk untuk kelompok 1. Baik, kita lanjutkan presentasi yang kedua. Kelompok 2. Judulnya yaitu Jack dan Pohon Kacang Ajaib. Sebelum memulai, kami ingin memperkenalkan nama kami dari saya Liza Natasha Saragi dan teman saya Teman saya ada teman saya. Idul Kolores dan teman saya Chandra Putra dari sana. Kami akan membawakan tentang unsur intrinsik yang bernomor 2, tokoh dan penokohan. Yaitu jawabannya dimulai dari teman saya, tokoh utama dan sampai akhir yaitu
Tokoh-tokoh yang ada dalam cerita fantasi tersebut yaitu Jack, Ibu Jack, kakek tua, raksasa, istri raksasa. Istri raksasa yang baik terhati kepada Jack dan sering memberi makanan dengan Jack. Saya akan menjelaskan sifat atau karakter atau pengetahuan setiap tokoh. Jack merupakan tokoh utama yang merupakan anak dari seorang ibu yang bersifat pemalas dan serakah akan harta. Ibu Jack adalah ibu dari tokoh utama tadi yaitu Jack yang memiliki sifat rendah hati dan pemaaf. Kakek tua dalam cerita merupakan tokoh yang bersifat baik dan jujur. Raksasa merupakan tokoh yang rakus. Istri raksasa merupakan tokoh yang penolong tetapi memiliki kesabaran yang tipis. Saya akan menuntut sekian dari kelompok 2 jika ada kesalahan di hasil presentasi kami yang sengaja maupun tidak sengaja mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Jika ada yang ingin dipertanyakan saya persilakan. Oke, baik, untuk masing-masing kelompok silakan untuk memberikan tanggapan jika ada yang kurang tokoh dan penokohan dalam analisis unsur bibit ini. Oke, silakan untuk kelompok 3. Tiara. Tokoh dan penokohan mempunyai perbedaan. Apa perbedaan tersebut? Coba jelaskan tokoh dan penokohan, perbedaannya di mana? Terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menjelaskan. Tokoh merupakan orang-orang yang lalu bercerita dan penokohan merupakan sifat atau karakter setiap tokoh. Oke, apakah kelompok 3 sudah puas dengan tanggapan dari kelompok 2? Puas, terima kasih. Ada lagi kelompok yang lain ingin menanggapi atau yang bertanya? Sudah pas? Baik, terima kasih. Tepuk tangannya untuk kelompok 2. Oke, silakan dulu. Silakan. Jadi perhatikan untuk kelompok 4. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil pengamatan kami tentang unsur intrinsik cerita fantasi alur yang berjudul Jack dan Pohon Kacang Ajaib. Setelah kami menonton siaran yang telah ditayangkan dan membaca teks yang ada dalam kertas LKPD, kami akan menjelaskan cerita fantasi tentang alur. Setelah kami mengamatinya, alur pada cerita tersebut berjalan secara maju yang artinya cerita fantasi mudah dimengerti, memiliki tahapan-tahapan pada cerita yang disebut dengan alur. Sekian presentasi dari kami. Ada lagi yang bertanya? Ya, silakan Tiara. Kami dari kelompok 3 yang menanyakan pada suatu jalan cerita apakah ada permasalahan pada cerita Jack dan Pohon Kacang Ajaib? Tidak, karena alur tersebut berjalan secara maju. Oke, baik, kita beri tepuk tangan. Oke, silakan. Kita lanjut ke kelompok terakhir, kelompok 5. Oke, silakan. Kelompok 5. Amanat adalah sebaiknya jangan mencuri barang orang lain walaupun itu sangat berharga. Dari sekian presentasi kami, jika ada yang salah mohon dimaafkan, dan jika ada yang ingin mempertanyakan kami persilakan. Saya mewakili kelompok 2 yang menanyakan sesuatu tentang amanat. Setelah Ibu Jack menasihati Jack, perubahan apa yang timbul atau terjadi pada diri Jack? Tidak akan mengulangi lagi. Oke, baik.
kelas? Kelas, oke baik. Mungkin lebih jelas ya, amanat dalam sebuah cerita ini kita di pesan moral yang disampaikan sama kita saat mendengar atau membaca, jangan mencuri barang milik orang lain yang bukan milik kita walaupun kita dalam keadaan kondisi susah sekali. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 5. Oke, kita lanjut. Oke, baik, terima kasih untuk masing-masing kelompok yang sudah memahami lembar kerja yang Bapak berikan. Kiranya tadi cerita fantasi yang kita dengarkan bisa dipahami dan dimengerti. Bapak mohon untuk kedepannya pembelajaran hari-hari berikutnya untuk lebih giat lagi dan lebih semangat. Itu harapan Bapak. Jadi kedepannya pembelajaran kita ini menyenangkan. Untuk menutup pembelajaran kita, Bapak undang bangkit berdiri. Kita ice breaking dulu. Lebih semangat lagi. Ya Chelsea? Ya Pak. Ya, jangan bermain-main ketika belajar. Ya Tiara, lebih semangat lagi. Ya Bel, Iya, Pak. ditingkatkan lagi semangatnya. Jika ada kekurangan dalam penyampaian temannya ketika presentasi, itu menjadikan pembelajaran kita hari ini untuk lebih baik lagi. Kita tutup dengan doa. Untuk membawakan doa, Dinda berdiri. Sudah siap belajar, mari kita bersatu berdoa menurut ajaran dan agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik, terima kasih Dinda, silakan duduk. Bapak akhiri pembelajaran kita pagi hari ini. Selamat pagi.